Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube. Pada kali ini kita akan belajar membuat pemrograman simulasi perintah pocket dan phasing menggunakan Mastercam X5. Oke, kita langsung saja. Kita buka kembali program Mastercam X5-nya. Oke, sehingga muncul tampilan seperti ini. Lalu kita tekan F9 sehingga muncul koordinat titik 0 seperti ini. Nah, kali ini kita akan membuat perintah pocket dari gambar yang sudah ditampilkan di awal. Pertama, kita membuat perintah klik rectangle-nya, lalu klik sembarang di tengah seperti ini ya, lalu kita isikan ukurannya. Ukurannya adalah 80 untuk sumbu X, 80 untuk sumbu Y. Lalu klik anchor to center ini. Nah, saat kita kliknya jelas seperti ini. Kotak yang pertama dengan ukuran 80 kali 8. Kita buat kotak yang kedua menggunakan perintah yang sama, yaitu create rectangle. Kita klik seperti ini sembarang saja. Lalu kita masukkan ukurannya, sumbu X-nya 60, Y-nya juga 60. Checklist. Untuk pembuatan kotak selesai, kita lanjutkan untuk membuat radius pinggiran ini. Ini dapat dengan ukurannya adalah R5. Perintahnya adalah menggunakan fillet. Klik filletnya. Nah, di sini radiusnya sudah ukurannya 5, berarti tidak perlu kita ubah. Lalu ini ada pilihannya, kita klik yang print. Klik seperti ini. Lalu klik garis yang kedua. Seperti itu. Ini juga sama kita lakukan pada tiap sudutnya. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, untuk penggambaran dua dimensi sudah cukup seperti ini. Baru kita lanjutkan ke pemilihan mesin tipe. Klik di atas, di sini ada mesin tipe. Pilih yang milling, kita klik yang default. Ya, sehingga muncul di Operation Manager Toolpad Group 1. Kita tampilkan gambar 3 dimensinya. Kita akan menentukan setting bahan di Stock Setup. Klik yang Properties di Operation Manager. Klik Properties lalu Stock Setup seperti ini. Nah, ini ukurannya kan tadi 80, ini 80. Jadi kita tinggal menentukan ukuran yang Z-nya atau tebal bahannya. Cara berikutnya, klik bounding box, checklist kembali, sehingga muncul Y-nya 80, X-nya 80. Nah, yang ini kita isikan saja, misalkan kita isinya seperti di gambar yang diminta, yaitu 10. Baru checklist. Nah, inilah gambar hasilnya secara 3 dimensi. Jadi ini adalah ilustrasi tebal bahan. Kalau sudah seperti ini, kita bisa berlanjut ke perintah toolpad. Kita akan melaksanakan pemrograman untuk phasing terlebih dahulu. Kita pilih phasingnya menggunakan pocket. Ya, checklist, lalu ada perintah chaining, klik chainingnya. Nah, untuk phasing kita pilih garis yang bagian luar ini. Batasannya kan ini ya. Kita pilih. Apakah ini perlu di checklist? Tidak, karena ini juga akan ikut dipotong dulu ya. Jadi seolah kita meratakan permukaannya dulu. Oke, kita klik saja garisnya sehingga muncul tanda panah hijau seperti ini. Kita checklist selesai. Lalu berikutnya apa? Akan muncul 2D toolpad. Perintahnya pocket. Nah, kita klik kembali pocketnya di sini.
Selesai, lalu berpindah ke tools. Nah, di sini adalah menu-menu pemilihan pisau. Caranya bagaimana? Kita klik kanan di sini, kita create new tool. Ada pilihan jenis pisaunya ya, banyak. Ada bull mill, square mill, face mill. Nah, kita pakai yang end mill. End millnya kita pakai yang diameter 10. Lalu kita checklist saja. Nah, ini kita checklist. Nah, di sini sudah muncul tampilan diameter pisaunya adalah 10. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan kecepatan spindle-nya. Kita masukkan saja misalkan 2000 rpm ya. Ini feed rate atau feedingnya, kecepatan penyayatannya kita isikan juga. Lalu di plung rate-nya, ini plung rate itu adalah gerakan bebas pahat setelah penyayatan ke atas ya. Dan juga 700. Itu lanjut ke holder. Holder kita tidak perlu setting pun, kita lewati saja. Lalu berlanjut ke cut parameter. Nah, di cut parameter ini ada tampilan pilihan paket itu. Nah, ini ada standar. Lalu kita klik. Di sini ada facing, island facing, remachining, dan open. Karena kita akan memfacing, kita pilih facing seperti ini, sehingga tampilannya begitu. Lalu kita berlanjut ke roughing. Gerakannya akan kita tentukan seperti apa. Di sini bisa kita pilih ya, gitu ya. Yang paling mudah itu mungkin pakai zigzag aja ya, zigzag. Nah, begitu. Lalu entry motionnya, ini adalah gerakan awal untuk penyayatan ya. Kita off kan saja dulu. Lalu finishing, di sini gerakan finishingnya ya. Kita samakan saja, tidak ada yang dirubah. Nah, ini lanjut ke lead in, lead out. Lead in, lead out adalah gerakan penyayatan supaya pahat tidak langsung menyentuh benda kerja, tetapi ada gerakan keamanannya gitu ya. Nanti bisa dilihat. Lalu depth cut. Depth cut kita pilih berapa kedalaman penyayatannya. Kita contohkan saja adalah dalam satu kali penyayatan pisau akan menyayat tebal benda kerja sebesar 1 mili. Klik keep tool bound-nya ya. Ini adalah penembus. Lalu lanjut ke linking parameter. Nah, di sini adalah pengaturan posisi pahat terhadap benda kerja. Nah, tidak ada yang dirubah. Seperti itu. Lalu berapa dalamnya? Nah, ini yang kita isikan. Karena ini facing, kita akan meratakan permukaannya. Taruhlah kita buat tebal yang akan dibuang yaitu 1 mili. Berarti kita negatif 1 karena titik permukaan nolnya adalah permukaan bawah adalah sudah nilainya negatif. Nah, seperti itu kita checklist saja. Nah, sehingga muncul seperti ini. Nah, ini lead in, lead out ya. Nah, ini kita rubah karena itu tidak perlu. Kita balik lagi ke parameter. Lead in, lead out-nya kita matikan. Checklist kembali. Lalu supaya merubah seperti ini, kita klik regenerate. Seperti itu. Hasilnya seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa melihat simulasinya? Ada 2 cara, yaitu dengan simulasi grafik dan simulasi proses. Simulasi grafik kita pilih yang backplot selected operation. Nah, kita play, klik play yang di sebelah sini. Nah, ini gerakan pisau secara grafis, jadi hanya lintasan-lintasannya saja yang terlihat. Kira-kira gerakannya akan seperti ini. Oke, silakan perhatikan. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah simulasi proses. Nah, di sini sebelahnya ada verify selected operation. Kita klik, kita atur kecepatannya di sini, jangan terlalu cepat biar agak jelas. Lalu kita play. Nah, di sini terlihat benda kerja dan pisaunya. Jadi lebih jelas barangkali kalau menggunakan perintah yang ini.
Ya, seperti itu. Jadi untuk pemrograman phasing menggunakan perintah pocket sudah selesai. Lalu kita akan membuat perintah pocket atau kantong dengan batasannya yang tengah ini. Ya, kita berlanjut ke toolpad kembali. Kita pilih lagi toolpad sehingga muncul chaining. Kita klik garis yang dalamnya ini seperti itu. Lalu checklist. Nah, di sini ada toolpad kembali. Ya. Nah, kita pilih sama toolpad. Toolnya sama 10, tinggal kita isikan saja berapa feedingnya, samakan saja seperti yang tadi. Ininya 2000, spindle speednya 2000, pelang rate-nya juga sama 700. Holder tidak perlu, cut parameter. Nah, di sini tadi kita menggunakan perintah phasing, sekarang kita kembali ke standar. Nah, ini ilustrasinya. Nah, di sini perlu saya jelaskan ada gerakan-gerakan spiral seperti ini. Ini gerakan spiral seperti ini adalah gerakan awal pahat ketika akan melakukan penyayatan. Kenapa diperlukan seperti ini? Karena pisau end mill itu ujungnya tidak seperti mata bor. Jadi kalau misalkan langsung disentuhkan ke benda kerja ada kemungkinan patah. Makanya gerakannya harus gerakan penyayatan yang tidak langsung mengena ke benda kerja. Ya. Lanjut ke roughing. Kita pilih yang zigzag juga. Entry motionnya kita pilih yang rem. Kalau rem gerakannya seperti ini, zigzag. Kalau yang helix seperti tadi yang ada di gambar. Seperti ini. Bebas kita pilih yang mana. Nah, supaya lebih jelasnya, ini maksimum lengthnya kita besarkan saja, misalkan 900. Finishingnya kita samakan saja, tidak yang perlu dirubah. Lead in, lead out-nya dimatikan. Depth cut-nya sama 1 seperti itu. Breakthrough-nya tidak perlu. Linking parameternya ini yang perlu dirubah nih. Karena di gambar adalah dalamnya kantung adalah 5 mili. Jadi ini harus menjadi negatif 6. Kenapa negatif 6? Karena tadi sudah dibuang untuk phasing 1 mili. Kalau ini ingin negatif 5, menjadi negatif 1. Kita bingung, kita tetap tapi di sini kayak yang nanti ukuran dalamnya kantong akan 5 seperti ini. Nah, ini muncul. Kembali kita lakukan simulasi backplot untuk melihatnya. Nah, seperti ini. Nah, ini gerakan awalnya seperti ini. Yang entry motion. Ya, seperti itu. Lalu lebih jelasnya kita yang verify selected operation. Nah, kita play saja. Ini gerakannya zigzag dulu, baru menyayat. Oke, ini hasil jadinya masih 1 mili. Ini gerakan yang kedua. Seperti itu sampai kedalamannya 5 mili. Berarti ada 5 kali penyayatan.
Supaya lebih jelasnya, kita gabungkan simulasi yang tadi, yaitu men-checklist kedua toolpad-nya dengan memilih di select all operation. Nah, ini terchecklist dua-duanya. Lalu kita kembali ke simulasi. Nah, ini yang pertama untuk menyayat permukaan awal versinya supaya akurat. Ini yang kedua, simulasi kantong atau pocket. Yang pertama tidak menyayat ya, karena tadi yang disayat di versi. Ya, simulasinya sudah selesai. Ini sudah terlihat ada kantongnya nih, meskipun tidak jelas ya. Oke, checklist kembali. Nah, kalau sudah betul seperti ini, kita bisa lanjut ke perintah berikutnya, yaitu mengeluarkan kode G-nya. Bagaimana caranya? Kita pilih yang post selected operation atau G1 di situ tampilannya. Kita klik saja lalu checklist. Kita save di mana? Nah, contohnya di sini gitu. Misalkan kita namakan saja namanya simulasi pocket. Save seperti ini. Inilah tampilan kode-kode G yang akan dipergunakan di mesin CNC. Program. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita save di flash disk dan lanjut ke mesin CNC. Seperti itu. Nah, itu saja untuk kali ini pembuatan tutorial bagaimana cara membuat program sederhana menggunakan perintah facing dan pocket. Untuk berikutnya, di tutorial berikutnya kita akan melanjutkan perintah pocket ini ke mesin CNC milling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.